di Pelabuhan Luwuk dan kita mau menuju ke Banggai. Nah, di sini memang keadaannya setiap sore seperti ini, ramai dan banyak banget kapal yang ada di sini. Karena memang ini merupakan satu-satunya alat transportasi yang bisa digunain masyarakat untuk pulang ke sana. Masyarakat biasanya memanfaatkan waktu kunjungan ke kota secara maksimal dan kembali dengan membawa segala kebutuhan mereka. Tak heran jika kapal ini dipenuhi penumpang beserta kebutuhannya masing-masing. Jadi memang kondisi kapalnya seperti ini, yang di lantai bawah itu untuk taruh barang-barang yang besar-besar seperti kebutuhan rumah, sembako, ada motor juga. Nah, kalau di lantai atasnya seperti ini, dari bilik-bilik nih, tempat beristirahat. Kapal ini membutuhkan waktu 8 jam untuk menyeberang dengan biaya kurang dari Rp50.000. Perjalanan kali ini tak berhenti sampai Banggai Laut saja. Saya masih harus melanjutkan dengan speedboat selama 3 jam untuk sampai ke desa Buang-Buang. Di Buang-Buang ini, musim tak selalu bagus. Hujan dan arus menjadi penentu utama. Pencarian hasil laut pun harus disesuaikan, agar perburuan tetap membawa hasil maksimal setiap harinya. Jadi ini bamanis kain sama gara-gara yang tadi saya buat, itu mau digunakan untuk menangkap gurita. Nah, cara kerjanya adalah bamanis kainnya diturunkan sampai hampir ke dasar. Nanti dia nih akan memancing supaya gurita-guritanya nyamperin dia. Dipikir temennya. Tapi ketika nanti sudah ada gurita-gurita yang berenang di sekelilingnya, barulah kita turunkan si gara-gara ini untuk menjebak guritanya supaya dia makan binatang ini. Karena biasanya dipikir ini makanannya lobster, kepiting, tapi ternyata ini perangkap. Kami berbagi tugas. Saya dan Bapak Aru menjebak gurita dari atas kapal. Sedangkan Bapak Sidi langsung mencari dari dalam laut. Tetapi cara mencari dari atas kapal ini sungguh tidak biasa. Kami harus merunduk ke dalam laut untuk memastikan bamanggis dan gara-gara ini beraksi dan berhasil menarik perhatian gurita. Jadi memang gara-gara itu dibuat semirip mungkin sama binatang kesukaannya gurita. Dibikin mirip kepiting sama lobster. Jadi begitu guritanya lagi berenang, dikit menghampiri si lobster sama kepitingnya itu, tiba-tiba hap! Lalu terperangkap sama gara-gara. Jadi ini dia. Tapi saya sendiri belum dapat nih sama gara-gara buatan saya. Pokoknya saya mau cari terus sampai dapat. Ini Om, nempel. Memiliki kaki-kaki di kepala, gurita masuk ke dalam kelas Cephalopoda. Hewan yang memiliki nama latin Octopoda ini senang bersembunyi di batuan karang dan membuatnya terjebak di saat air surut. Lihat, Bapak Sidi memperoleh gurita dari sela-sela karang dengan cara mencongkel. Tinta yang tersembur ini digunakan sebagai alat pertahanan diri ketika merasa terancam. Tinta disemburkan untuk mengagetkan dan mengalihkan perhatian predator. Tetapi bapak-bapak ini terlihat sudah biasa dan tidak lagi terkejut. Gurita pertama saya pakai gara-gara custom senyuman. Ada yang tak boleh dipegang kok Om? Ini. Oh, giginya tak boleh ya. Jadi ininya saja. Jadi kalau menangkap gurita itu harus hati-hati sama ini. Giginya. Meskipun kecil tapi berbahaya sama beracun ya Om. Jadi yang paling hebat dari gurita juga adalah ini nih, pertahanan dirinya. Tentakelnya yang nempel ini ya Om. Jadi bahkan kalau misalnya dia sudah mati 1 jam, tentakel nempelnya ini masih berfungsi. Menurut saya, melimpahnya gurita hingga saat ini merupakan hadiah dari jerih payah masyarakat dalam menjaga karang-karang mereka. Ini udah setengah hari kita cari gurita dan sekarang saya udah pengennya santai-santai menikmati hasil gurita yang lumayan banyak ya Om hari ini dapatnya. Om, nanti saya boleh minta 1 ya buat dibakar, buat makan siang. Oke? Come on! Dah!
Keramahan masyarakat di sini sangat kental terasa. Hal itu tergambar jelas dari cara mereka mengolah hasil laut sehari-hari, kreatif dan sederhana. Dari kesederhanaan inilah justru membuat hasil lautnya tetap terjaga. Kalau tadi kita lihat keadaan di bawah lautnya itu benar-benar masih cantik sekali. Jadi memang keadaan di bawah lautnya itu masih sehat perairannya. Jadi kalau untuk saya tadi yang pertama kali sama bapak-bapak di sini cari gurita, kita nggak ngalamin kesulitan sama sekali ya Om. Karena memang guritanya banyak. Apalagi yang namanya ikan berlimpah sekali di sini. Tapi untuk siang ini sih keuntungan buat saya dan bapak-bapak jadi urusan perut ya. Saya sama bapak-bapak bisa makan gurita fresh dari habitatnya dan sekaligus menggagalkan diet saya karena enak banget ini guritanya plus keras. Ya.